Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Faisal, NIM 12007-153, kelas 2C Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian dalalat menurut ulama dan pembagiannya dalam berbagai aspek. Ini sebagai tugas makalah individual mata kuliah usul fikih. Baik, saya akan menjelaskannya. Pengertian dalalat menurut Hanafiyah, cara lafaz menunjukkan makna dibagi menjadi 4, yaitu 1. Dalalat ibarahah atau ibarahah al-nas, yaitu makna yang dipahami dari lafaz baik berupa zahir maupun nas muhkam maupun tidak. Maksudnya, suatu lafaz dapat dipahami dari susunan kalimat lafaz itu sendiri. 2. Dalalah isyarah al-nas, yaitu suatu pengertian dari lafaz sebagai kesimpulan dari pemahaman tersebut terhadap suatu ungkapan dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Yang ketiga, dalalah al-nas, yaitu pengertian secara empirik tentang suatu hak lain yang dipahami dari pengertian nas secara implisit karena adanya faktor penyebab yang sama. Yang keempat, dalalat iktida atau makna yang dikehendaki, yaitu penunjukan lafaz terhadap sesuatu di mana pengertian lafaz tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Yang B, pembagian dalalat. Yang B, pembagian dalalah. Suatu lafaz menurut Syafi'iyah bisa menunjukkan kepada dua macam makna, yaitu mantuf dan mafhum. Dalalah mantuf dalam istilah Hanafiyah mencakup 3 dalalah, yaitu ibarah, isyarah, dan iktidah al-nas. Sedangkan dalalah mafhum dalam istilah Hanafiyah sama dengan dalalah al-nas atau al-dalalah. Yang 1. Mantuf adalah petunjuk lafaz pada hukum yang disebut oleh lafaz itu sendiri. Petunjuk yang dikandungkannya itu bisa diketahui dengan melihat atau memperhatikan kalimat yang dilafazkan. 2. Mafhum adalah petunjuk lafaz pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafaz itu sendiri. Tidak bisa hanya dengan melihat langsung dari hurufnya, tapi harus dengan pemahaman yang mendalam. Dalam mafhum ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu mafhum mufakkah dan mafhum muhalak. Yang A, mafhum mufalak. Dalam istilah ulama Hanafiyah disebut juga dengan dalal al-nas, yaitu suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalahnya yang tidak tertulis. Namun hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis karena ada persamaan dalam makna tersebut. Yang B, mafhum mukhalafah adalah tunjuk lafaz yang menunjukkan bahwa hukum lahir dari lafaz itu sendiri berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafaz, dan hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dan mantufnya karena tidak ada batas yang berpengaruh dalam hukum. Mafhum mukhalaf menurut jenisnya terdiri dari berbagai macam. Ada yang membagi menjadi 5, yaitu lafaz, sifat, syafah, gahiyah, dan adat. Ada yang menjadi 4, yaitu sifat termasuk dalamnya adat, syakah, dan khas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan kepada pembaca atau kurangnya penjelasan. Makalah ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu saya berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran kepada saya untuk perbaikan makalah saya selanjutnya agar lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih untuk waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.